Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmi Marcella pada mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan konsep pendidikan? Pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar, dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai seorang warga masyarakat, dengan memilih isi atau materi, kemudian strategi kegiatan, dan juga teknik penilaian yang sesuai. Pada konsep pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan sebagai sistem, pendidikan yang ada di dalamnya ada jalur, ada jenjang, dan juga jenis pendidikan tersebut. Terakhir ada 6 pilar pendidikan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pendidikan sebagai sistem. Kenapa pendidikan disebut sebagai sistem? Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Konsep-konsep pendidikan tersebut tidak lain merupakan berdasarkan pengalaman yang ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang disebut dengan skema konseptual. Pendidikan sebagai suatu sistem terdapat 3 kategori yang akan kita jalani. Yang pertama ada input, kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Hal-hal yang mempengaruhi dalam instrumen input, yang pertama ada objek atau manusia, yang kedua metode yang akan kita gunakan, ketiga ada materi lain-lain. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi dalam instrumen proses. Ada proses belajar mengajar, di dalamnya terdapat materi, kemudian ada faktor lingkungan, ada faktor instrumen yang digunakan, serta faktor subjek. Hal-hal yang mempengaruhi dalam instrumen output, yaitu hasil dari proses, perubahan perilaku atau prestasi mutu yang dihasilkan. Sekarang yang akan kita bahas yaitu konsep pendidikan yang kedua. Ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan ada 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Kita bahas dulu tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini atau disebut dengan PAUD atau TK ataupun RA. Kemudian pendidikan dasar yaitu sekolah dasar atau MI, pendidikan menengah ada SMP, MTS, dan juga SMA atau MA. Dan pendidikan tinggi sekelas universitas. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal terstatus negeri dan juga pendidikan formal terstatus swasta. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil dari pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus misalkan, dan juga pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun juga non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contohnya seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan juga sosialisasi. Jenjang pendidikan
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan diantaranya yaitu adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Jenis pendidikan. Terdapat pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan terakhir ada pendidikan khusus. Pertama yang akan kita bahas yaitu untuk pendidikan umum. Pendidikan umum atau pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu, yaitu disebut dengan pendidikan kejuruan. Kemudian ketiga, ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik atau pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Contohnya seperti program sarjana atau program pasca sarjana. Yang keempat, ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kelima, ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Keenam, ada pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya, seperti di pesantren, kemudian di MI, MTS, MA, MAK, Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Keagamaan. Terakhir ada pendidikan khusus. Jenis pendidikan ini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya seperti sekolah luar biasa. Sekian materi yang saya sampaikan untuk konsep pendidikan. Kita akan bertemu lagi lanjutan dari konsep pendidikan. Untuk mahasiswa Teknokrat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang psikologi pendidikan, kita belajar dulu yuk terkait dengan psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa atau soul atau mind, atau spirit, atau ruh, begitu ya teman-teman. Dan logos. Logos sendiri berarti ilmu, nalar, logika. Menurut Bruno di tahun 1987, bukan Bruno Mars ya. Ini Bruno yang lain. Mungkin masih saudara dengan Bruno Mars. Oke, kita kembali lagi untuk Bruno tadi ya. Terkait dengan pengertian psikologi, Bruno mengatakan bahwa psikologi ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah psikologi sebuah studi, begitu ya, penyelidikan terkait dengan ruh. Kedua, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Dan yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Kalau menurut Santrok di tahun 2014, Santrok ini menyatakan bahwa psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental.
Kalau menurut Syah di tahun 2000, psikologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka maupun tingkah laku yang tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Kalau bisa kita simpulkan, memang dari ketiganya ini ya, semuanya berkata bahwa psikologi ini adalah sebuah perilaku dan ada hubungannya dengan lingkungan ataupun juga ada proses-prosesnya begitu ya, sehingga membentuk tingkah laku dari seseorang. Berdasarkan definisi-definisi psikologi yang sudah saya sajikan, maka dapat kita simpulkan ada 3 kata kunci terkait dengan hakikat psikologi itu tersendiri. Yang pertama adalah tentang scientific method. Apa sih scientific method itu? Ya, ini merupakan sistem pengetahuan yang dibangun melalui kerja ilmiah, begitu teman-teman. Dan keywords yang kedua adalah behavior. Behavior ini ya memang betul tingkah laku begitu, tapi lebih konkret atau lebih jelasnya dan lebih spesifiknya, behavior di sini termasuk yang observable behavior atau sesuatu yang dapat dilihat begitu, perilaku seseorang atau individu yang memang dapat dilihat atau dapat diamati. Contohnya apa? Ya, contohnya tersenyum. Bisa ya kalau teman-teman secara tatap muka ya, kalau kita tatap muka langsung bisa melihat senyum begitu ya. Menangis, berlari, berbicara, makan, minum, pegang laptop begitu ya. Tingkah laku yang memang dapat diamati begitu. Dan keywords yang ketiga adalah mental process. Mental processes di sini merupakan internal event atau sesuatu dari dalam diri. Jadi contohnya lebih ke arah perasaan-perasaan begitu ya teman-teman. Bahagia, sedih, cemas, berpikir, bermimpi begitu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau observable behavior itu tadi, dan ini termasuk dalam mental processes itu tadi. Kalau kita lihat dan kita amati, memang psikologi pendidikan ini merupakan salah satu cabang ilmu dari psikologi ya teman-teman. Ada sedikitnya 8 cabang ilmu yang sudah saya tuliskan. Salah satunya adalah psikologi eksperimental, kepribadian, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis dan konseling, psikologi kesehatan, dan juga psikologi pendidikan yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, kita lanjut ya ke pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan atau educational psychology ini merupakan salah satu studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Tidak hanya itu teman-teman, ini juga termasuk dalam penerapan konsep dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar ataupun pendidikan. Ada juga yang menyatakan bahwa psikologi pendidikan ini adalah cabang dari psikologi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan juga merupakan sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Jadi, dapat dikatakan psikologi pendidikan ini merupakan akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengajaran sehari-hari dengan cerdas. Nah, ini nih ya. Psikologi pendidikan tidak dapat memberitahukan kepada guru apa yang harus dilakukan nih teman-teman.
Tetapi dengan kalian mempelajari psikologi pendidikan, ini dapat memberikan prinsip untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik tentunya. Gimana nih, sampai detik ini sudah ada gambaran sebenarnya seberapa penting sih psikologi pendidikan ini? Nah, gimana teman-teman? Sudah terasa belum nih manfaat atau pentingnya kita mempelajari psikologi pendidikan? Supaya makin mantap lagi nih, Bu Novi akan berikan sebenarnya psikologi pendidikan ini punya peran apa sih? Yuk kita simak satu-satu. Nah teman-teman, terkait dengan peran psikologi pendidikan tersendiri memang ada banyak ya perannya. Dan di sini Bu Novi akan sampaikan 8 perannya. Antara lain yang pertama adalah menentukan strategi dan metode pembelajaran. Kalau teman-teman sudah tahu karakteristik peserta didik yang ada di kelasnya, bagaimana membuat kelas ini lebih efektif, efisien, begitu ya. Ini nanti tentunya teman-teman dapat menentukan strategi dan metode apa di dalam pembelajarannya. Nah, ini tentu bisa jadi setiap kelas itu akan berbeda metode dan juga strateginya. Karena setiap kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan selanjutnya guru dapat menentukan strategi dan juga metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Jelas ya, jadi kalau kita sudah ada strategi, metode, lalu keluar hasilnya, maka kita dapat mengevaluasinya. Apakah memang sebelumnya strategi dan juga metode itu memang sudah tepat sasaran begitu ya, sudah sesuai dengan karakteristik dari kelas tersebut. Dan juga dari hasil pembelajaran ini kita bisa mengevaluasi nih, kalau misalnya nilainya turun semuanya. Nah, nanti ada kaitannya dengan motivasi belajar yang akan kita bahas nanti ya. Peran psikologi pendidikan yang ketiga adalah membentuk kepribadian dari pendidik. Kepribadian pendidik ini memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik atau siswa nantinya. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar maka ia perlu mengetahui kepribadian dari dirinya sendiri dulu nih teman-teman. Dan psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik dalam interaksi antar individu, dan tentunya juga dapat membantu pendidik atau guru nantinya untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri. Sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri inilah seseorang guru nantinya dapat mengajar secara bijaksana. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman. Tidak serta-merta 1-2 kali mengajar kita dapat membentuk kepribadian diri kita begitu. Tetapi dengan cara belajar terus-menerus, menggali ilmu, tidak putus asa, maka teman-teman tentunya nanti dapat menjadi seorang pendidik yang bijaksana. Peran yang keempat adalah membentuk prestasi belajar. Jadi ketika kita sudah memberikan yang optimal kepada peserta didik, maka peserta didik nantinya juga akan memiliki prestasi belajar yang optimal juga. Peran yang kelima adalah memahami perbedaan siswa. Jelas ya bahwa dari psikologi pendidikan ini, guru atau pendidik nantinya juga dapat lebih memahami bahwa siswa ini punya karakter ataupun sifat bawaan yang memang berbeda-beda. Peran keenam adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, dengan kita mengetahui atau dengan teori-teori yang ada di psikologi pendidikan,
maka guru dapat memberikan iklim belajar yang lebih kondusif. Peran yang berikutnya adalah mengetahui keadaan emosi. Dengan mengetahui keadaan emosi seseorang, ini pendidik dapat memahami dan tentunya juga memperlakukan seorang peserta didik atau siswa dengan bijaksana. Jadi sebenarnya ini juga ada kaitannya nih teman-teman dengan peran yang kelima tadi ya. Apa? Masih ingat? Iya, terkait dengan memahami perbedaan siswa. Jadi ini masih ada kesinambungan begitu. Dan emosi ini adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik. Teman-teman bisa deh browsing hubungan atau pengaruh antara pengelolaan emosi begitu ya dengan keadaan belajar atau prestasi belajar dari seseorang. Pasti sudah banyak sekali penelitian-penelitian terkait hal itu. Nah, jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Peran psikologi pendidikan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar. Ini juga masih ada kaitannya dengan mengetahui keadaan emosi dan juga memahami perbedaan siswa sih teman-teman. Jadi ketika seorang guru atau pendidik sudah memahami bahwa siswa ini punya karakteristik yang berbeda dan tahu keadaan emosinya, maka guru ini dapat terbantu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Psikologi pendidikan di sini merupakan alat bantu yang penting untuk dijadikan segala dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik begitu ya. Dan juga tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak, mendengarkan, melihat materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yuk kita simak video yang kedua supaya teman-teman lebih paham tentang konsep mengajar yang efektif atau effective teaching. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.